Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Salvia Andan Hidayah, NPM 211302136. Berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terkait satu sama lain. SKK syarat kecakapan khusus merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK syarat kecakapan khusus. Seorang pramuka untuk memperoleh TKK tertentu tadi sesuai dengan usia dan kemampuannya. SKK tersebut disusun dengan harapan dapat dicapai oleh semua anggota gerakan pramuka. Nah, tujuan sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat tentunya. Lalu sistem tanda kecakapan termasuk TKK. Ini dimaksud sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka seperti yang dicantumkan dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Bab 2 pasal 4 tentunya. Nah, sasaran sistem TKK. Sasaran sistem TKK adalah agar setiap pramuka yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, kecakapan, kemampuan, dan sikap tertentu sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan yang dimaksud. Dalam anggaran dasar gerakan pramuka, pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa salah satu metode pendidikan kepramukaan adalah sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini terdiri atas dua golongan, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. SKK, syarat tanda kecakapan khusus, meliputi hanya satu bidang saja. Selanjutnya, TKK pramuka penggalang. Seorang pramuka penggalang dengan TKK terpasang di lengan bajunya. TKK atau tanda kecakapan khusus adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usianya tentunya, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK syarat kecakapan khusus tentunya terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega tentunya. Nah, TKK bersifat opsional bagi peserta didik sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki peserta didik. Nah, ketentuan tentang kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Nah, untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkatan. Tanda kecakapan khusus TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Nah, untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda tentunya. Tingkatan dan bentuknya adalah sebagai berikut, yaitu purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Nah, terus matya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Lalu utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Lalu untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega itu sama ya, terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk. Yang pertama, purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning tentunya. Lalu ada yang namanya matya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning.
Lalu ada lagi utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Penggolongan SKK dan TKK ini berbagai macam SKK dan TKK yang akan dikelompokkan gitu. Ada 5 golongan bidang, masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. Nah, 5 bidang tersebut adalah penggolongan TKK, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contohnya SKK penabung, SKK khotib, SKK muadzin, SKK qori, dan bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Nah, contohnya SKK pengatur ruangan atau khusus pramuka siaga, lalu SKK pengatur rumah, SKK pengatur meja makan, SKK pemimpin menyanyi, SKK menyanyi, SKK pelukis, SKK juru gambar, SKK pengarang. Terus selalu di bidang kesehatan ya ini dan ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih tentunya kayak bidang-bidang itu, dan contohnya itu SKK gerakan jalan, SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar, SKK juru selam, SKK pendayung, SKK SKI air, bidang keterampilan. Ini bidang keterampilan dan teknik pembangunan ini ada ya, ada contohnya juga nih seperti, dan warna dasarnya itu hijau. Contohnya SKK juru kebun, SKK juru potret, SKK berkemah, SKK peternak ayam, SKK pengumpul perangko, SKK juru semboyan, SKK menjahit, SKK pengendara sepeda, SKK juru masak, SKK pecinta dirgantara. Selanjutnya SKK pengenal pesawat terbang, SKK juru peta, SKK navigasi laut, SKK komunikasi, SKK penenun, SKK perahu motor, bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru tentunya, seperti tenang gitu ya. Nah, ketentuan dan cara pemasangan TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda kuatir sebanyak 55 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 buah TKK, selebihnya dipasang dalam tetampan, dipakai sebagai selempang di baju atau dari pundak kanan ke pinggang kiri. Nah, beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK, hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Seorang pramuka hanya dibenarkan menggunakan TKK setelah bersangkutan menyelesaikan SKK seorang pramuka. Nah, tidak diperbolehkan memakai TKK yang untuk golongan peserta tadi di bawahnya, kecuali pramuka penegak yang boleh memakai TKK penegak. Nah, yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh digunakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatnya lebih